Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang saya hormati, pada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang saya hormati, pada Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang saya hormati, pada seluruh rekan-rekan pegawai Pengadilan Agama Wonosari yang saya hormati juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk masih bisa menghadiri acara tausiah untuk sore hari ini. Marilah acara tausiah sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk kesempatan sore hari ini acara tausiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Barwanto SHMH. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Barwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang kami muliakan, Bapak Ibu Hakim, pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Wonosari yang saya hormati, rekan-rekan pegawai secara keseluruhan yang saya sayangi. Marilah pertama-tama kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, antara lain nikmat sempat dan juga nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian sore hari ini adalah memanage hawa nafsu. Judulnya agak sangar ini, mohon maaf ini. Bapak Ibu, ketika Nabi bersama sahabatnya telah selesai melaksanakan perang yang besar, yaitu perang Badar, Nabi bersabda bahwa kita baru saja selesai melaksanakan jihad kecil dan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Maka para sahabat pada kaget, terperangah. Perang Badar ini memakan korban yang banyak dan merupakan perang yang terbesar sepanjang perjalanan Islam waktu itu. Tapi oleh Nabi dikatakan ini jihad kecil dan kita akan menuju menghadapi jihad yang lebih besar. Sehingga para sahabat bertanya, jihad apa lagi ya Rasulullah yang lebih besar daripada perang Badar? Nabi menjawab, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kira-kira apa sebabnya jihad melawan hawa nafsu itu dikatakan jihad yang besar dibanding perang? Ada yang tahu jawabannya ini? Kira-kira apa, Mbak Fenin? Nah, ini mau tes cakem, dites dulu. Kenapa jihad melawan hawa nafsu itu disebut jihad yang lebih besar daripada perang?
apa? Coba. Oh, musuhnya diri sendiri. Ya dapat 6. Jadi barangkali begini, kenapa jihad hawa nafsu itu disebut dengan jihad akbar? Barangkali karena yang dilawan itu tidak tampak. Kalau perang fisik itu musuhnya jelas, nampak. Itu yang pertama. Kalau hawa nafsu itu tidak nampak, karena itu berupa bisikan yang lembut, yang halus, ya. Macamnya banyak, seperti riya, ya, kemudian sombong dan sebagainya, tidak jujur dan sebagainya. Itu semuanya kita perang, itu perang melawan hawa nafsu. Yang kedua apa sebabnya kira-kira? Karena kalau perang hawa nafsu itu tidak ada akhirnya kecuali kita sudah meninggal. Tapi kalau perang fisik itu antara ini ya, misalnya Israel lawan Palestina, itu mungkin nanti ada akhirnya, ada gencatan senjata barangkali. Tapi kalau perang hawa nafsu itu tidak ada namanya gencatan senjata, tidak ada, dan tidak akan berakhir, terus menerus, tidak berakhir, ya, seperti itu. Itu barangkali ya. Jadi yang pertama itu kalau fisik itu musuhnya jelas, kalau sudah menang ya menang gitu ya. Kalau melawan hawa nafsu itu musuhnya tidak nampak, padahal ada di dalam diri kita sendiri tapi tidak nampak. Yang kedua, bahwa melawan hawa nafsu itu tidak ada batasnya. Sepanjang kita masih bernafas, disitulah kita selalu berjuang. Bapak ibu-ibu, dari kita bangun tidur itu kita selalu sudah dihadapkan dengan dua pilihan, karena memang ada di dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk hal yang baik, yang takwa, dan juga kecenderungan untuk yang bersifat fasik, dorongan itu tarik menarik ya. Seakan ada dua kutub positif itu yang bersumber dari takwa, yang kutub positif itu yang bersumber dari nafsu tadi ya. Jadi contoh saya sendiri, tadi malam saya putar di HP itu jam 3:35 karena saya tidurnya agak malam, nonton bola dan sebagainya. Nah sudahlah, yang penting sebelum subuh bangun gitu, nanti untuk ke kamar mandi dan sebagainya itu cukup waktu. Tiba-tiba jam 3 itu tiba-tiba kena badannya mengganggu sekali. Saya terbangun, dan kebetulan ya namanya sudah orang berumur itu mesti kalau bangun tidur mesti pengen buang air kecil. Nah begitu bangun itu kita sudah dihadapkan dua pilihan. Ini waktu subuh masih lama, apakah saya ini harus tidur lagi karena memang masih ngantuk ya, ataukah saya sholat malam, waktunya masih ada, masih agak longgar. Itu bangun tidur sudah dihadapkan dua pilihan. Nah kalau kita mau hidup kita itu akan lebih baik, setiap ada dua pilihan itu, maka pilihlah yang paling berat dilaksanakan, yaitu sholat malam. Tapi tadi malam mohon maaf saya tidur lagi karena ngantuk ya. Tapi sebenarnya itu selalu ada pilihan begitu. Ketika ada kotak infak berputar di dalam saku kita, di dompet kita kan ada macam-macam, 10.000, 20.000, 50.000. Nah ini juga sudah dihadapkan oleh dua pilihan ini. Ketika infak diputar tadi sudah ada yang mana yang 10.000 aja ya, itu ada yang bilang 10.000 aja, bahkan 5.000 saja, 5.000. Tapi dorongan takwa itu mengatakan yang biru, yang merah. Nah, seperti itu. Pokoknya setiap saat itu kita itu akan dihadapkan dua dorongan. Nah, itu akan bergemuruh terus itu setiap saat, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, seperti itu. Misalnya mau tidur sudah ngantuk, ini baiknya sholat witir dulu apa enggak ya? Itu yang dorongan jeleknya itu malah enggak usah, sudah ngantuk. Tapi yang dorongan baiknya witir dulu, nanti tidak bangun, jangan-jangan tidak terbangun ya. Seperti itu sampai mau tidur itu
ada dorongan, dua dorongan itu selalu berkecamuk. Maka pilihlah yang paling berat untuk dilaksanakan kalau hidup kita itu mau berubah. Itu nanti akan ada perubahan dalam hidup saudara. Ini menurut Pak Guru ya, belum saya praktekkan juga, agak susah mempraktekannya. Nah, di dalam surat Al-Quran surat nomor 91 ayat 7 sampai 10, surat apa itu 91? Ada yang tahu? Asam. Nah ini Pak Husain ya, apa ini Asam? Ayo Pak Husain, tolong dibacakan ayat 7 saja sampai 10. Wasyamsi, ayat 7-nya apa? Coba dibuka di HP boleh. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Nah ini nafas ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, apa artinya? Demi jiwa dan penyempurnaannya ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, yaitu jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan takwa. Jadi dalam diri manusia itu ada yang namanya nafas, itu terdiri dari dua, yaitu fujur dan takwa. Nah, jalan takwa. Kemudian ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad ya, sungguh beruntunglah ya, orang yang mensucikan jiwa itu ya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah ya, orang yang mengotori jiwa itu. Jadi di sini ada fujur, di sini ada takwa ya. Ini sifat-sifat apa yang jelek-jelek ya. Ini takwa. Takwa itu contohnya apa? Sifat yang takwa itu, yang baik-baik apa? Misalnya apa? Sabar ya. Apalagi? Sabar. Apalagi Mas Armanto? Nah, sifat yang baik itu apa? Ya, jujur, rendah hati. Yaitu dermawan. Yang suka naktir tadi ya, dermawan. Nah, di sini diciptakanlah itu apa namanya, turunannya takwa itu antara lain ini sifat yang baik-baik. Sementara fujur itu ada turunannya juga, lawannya ini. Sabar lawannya apa? Apa lawannya sabar? Marah ya, marah. Jujur, bohong. Kemudian rendah hati, sombong. Lawannya dermawan apa? Pelit. Nah ini ya, ini kenapa ini nafas ini ada fujur, ada takwa. Ini kaitannya dengan proses penciptaan manusia ya. Manusia itu diciptakan dalam dua
dua tahap. Yang pertama adalah tahap fisik ya. Tahap fisik itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu 40 hari pertama itu bertemunya spermatozoa dan ovum, kemudian 40 hari berikutnya apa kemudian bentuk darah, kemudian jadi daging dan seterusnya. Itu namanya fisik ya. Itu proses fisik. Kemudian proses berikutnya adalah ruh ya. Ruh itu berasal dari mana? Dari Allah ya. Itu ditiupkan ketika kandungan umur berapa? Hah? Berapa Mbak Fedin? Yang pernah mengandung itu? Ya 4 bulan. Siapa namanya tadi? Oh ya, nanti minta 12 wakil. Jadi ruh itu ditiupkan ketika umur kandungan 4 bulan. Ruh itu berasal dari Allah ya, langsung dari Allah. Jadi Allah berfirman itu langsung bus itu masuk roh manusia ya. Nah, apa-apa yang berasal dari Allah itu tentu hal-hal yang sifatnya kebaikan ya. Maka inilah di sini. Nah, di takwa sini ya. Kemudian fisik itu tadi, fisik itu langsung dari Allah apa proses tadi kan. Nah, karena proses itu kan, mohon maaf ya, ini kan apa yang dimakan oleh ibu yang hamil itu kan kemungkinan ya ada campur-campur ya, campur-campur, ada yang subhat, ada yang haram dikit-dikit ya. Makanya itu menimbulkan ini fujur ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi roh ya, roh tadi ditiupkan ya 4 bulan. Karena roh ini di sini bercampur dengan fujur, maka namanya menjadi nafas. Nah, nafas. Jadi karena nafas ini ada 2 potensi ya. Jadi di dalam diri manusia itu pada saat yang sama terdapat potensi kebaikan seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan dan seterusnya. Ini potensi dasar manusia itu ini. Tapi pada saat yang sama terdapat potensi fujur, yaitu marah, bohong, sombong, pelit dan seterusnya. Jadi semua perbuatan kita atau perkataan kita itu sumbernya dari sini. Ya. Nah, ini berperang di sini ya. Kita sedang marah, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang apa namanya, yang jelek, itu berarti dari sini. Ya, sumbernya ini. Nah, disinilah ini letaknya setan telah meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia pada bagian ini. Nah, disinilah itu setan masuk ke dalam dada, lewat dada manusia ya, ke sini, ke nafas ini ya. Kemudian membisikkan ya, dengan bisikan yang halus, dalam bahasa Arabnya waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas ya, yang membisikkan lewat subur. Jadi ini nafas itu adanya di dalam hati manusia, dalam kolbu itu di luarnya sudur itu di sini, di dada sini ya. Jadi setan masuk lewat sini, kemudian menggoda di sini ya, bikin was-was tadi ya, dengan yang sangat lembut. Nah, perbuatan jelek itu disebut su. Nah, nafas ketemu su, makanya ini jadi hawa, jadi nafsu. Nah, asalnya dari sini. Nah, bagaimana kita apa namanya memanage ini ya, nah, memanage yang namanya dorongan fujur ya. Jadi sebenarnya diciptakannya marah, bohong, sombong, pelit dan sebagainya itu fungsinya adalah untuk sebagai apa ya, katalisator lah
terhadap ini. Karena apa? Orang tidak bisa diketahui orang ini sabar atau tidak kalau tidak ada diciptakan lawannya, yaitu marah. Nah, seperti itu. Kemudian orang juga tidak diketahui orang itu jujur apa enggak kalau tidak ada diciptakan bohong. Jadi ini memang sudah hukum alam ya. Tidak bisa diketahui orang itu punya sifat rendah hati kalau tidak ada diciptakan juga sombong. Seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita sedang ada dorongan dalam hati kita itu, atau kita menghadapi orang lain ya, misalnya kita datang ya, istri kita itu dalam kondisi cemberut, cemberut ya itu. Nah, cemberut itu kan dari sini berarti ya, dari jujur ya. Nah, lawannya cemberut apa? Senyum ya. Jadi ketika kita menghadapi orang cemberut, ya kita harus menghadapinya dengan senyum. Begitu juga ketika kita di dalam diri kita itu muncul dorongan untuk marah, maka kita harus ingat lawannya, yaitu sabar. Nah, begitu juga ketika ada keinginan kita untuk sombong, maka kita cepat-cepat mencari lawannya sombong itu apa? Rendah hati. Nah, jadi itu contoh saja begini, kita ketemu orang yang sombong, pamer. Nah, itu diciptakannya sombong itu untuk supaya kita dapat belajar dari dia bahwa itu ternyata kita kan tidak senang kalau melihat orang sombong. Nah, kita cari lawannya, wah berarti tidak baik itu, kita harus punya sifat rendah hati ya, seperti itu. Jadi intinya kalau di dalam surat Asam tadi ya, Asam ayat yang ke berapa tadi? Qad aflaha man zakaha. Nah, maksud gue beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Lah, cara mensucikan itu ya ini tadi, dicari lawannya ya. Kalau muncul itu dicari lawannya. Contoh misalnya kita punya baju kotor ya. Punya baju kotor itu kalau mau dibersihkan itu kotorannya dihilangkan atau bajunya yang dihilangkan? Kotorannya kan. Nah, jadi adanya kotoran itu untuk mengetahui, untuk memunculkan bersihnya baju itu ya. Kalau tidak ada kotor, itu bersih itu ya susah diketahui ini bersih apa tidak, itu karena adanya kotor tadi. Nah, setelah hilang kotornya kan, oh tadi kotor sekarang bersih ya, itu sebagai katalisator ya. Demikian juga yang sifat-sifat yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya itu sebenarnya tidak biasa ceramah ya, ini karena dipaksa sama Mas Hermanto saja ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Barwanto. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bapak Barwanto semoga menjadi amal kebaikan untuk Bapak. Untuk infak sore hari ini alhamdulillah mendapat Rp260.000. Saya kira sudah cukup. Marilah kajian tausiah sore hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.